Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang PPT dari mata kami pengaruh komunikasi internal terhadap karyawan. Saya Dimares Gusti. Saya akan membahas pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja karyawan. Komunikasi dalam industri pariwisata, khususnya industri perhotelan, memegang peran penting dalam pengelolaan manajemen hotel. Perhotelan pada umumnya merupakan kegiatan jasa penginapan. Dalam bisnis jasa, yang terpenting adalah kualitas dan kuantitas dari pelayanan. Oleh karena itu, komunikasi organisasi digunakan untuk melaksanakan pelayanan hotel yang berkualitas. Masuk berikutnya yaitu tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui aspek komunikasi vertikal berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui aspek komunikasi horizontal pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, untuk mengetahui aspek komunikasi silang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kinerja karyawan hotel. Pembahasan yang pertama, komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal dari atas ke bawah. Saluran komunikasi dari atas ke bawah kepada bawahan merupakan penyampaian informasi atau pesan berupa perintah, instruksi atau tata cara yang harus dilaksanakan oleh bawahan dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperlunya memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat, sederhana, singkat, dan mudah dipahami untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, komunikasi bawah ke atas. Dalam suatu struktur organisasi, komunikasi ke atas berarti aliran pesan dari bawahan ke atas. Pesan yang disampaikan pertama-tama datang dari pegawai, kemudian diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk data, di mana komunikasi dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. 4. Komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal melibatkan komunikasi antara dua tingkat organisasi yang berbeda. Komunikasi diagonal merupakan saluran komunikasi yang jarang digunakan dalam organisasi. Namun penting dalam situasi di mana anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui saluran-saluran lain. B. Saluran komunikasi informal. Dalam jaringan komunikasi informal, orang-orang yang ada di dalam suatu organisasi tanpa mempedulikan jenjang, hierarki, pangkat, dan kedudukan dapat berkomunikasi secara luas karena hal-hal yang mereka bicarakan biasanya bersifat umum. Kinerja karyawan. Faustino Cardosa dalam A.A. Anwar Prabu, Mangkunegara tahun 2002 mengemukakan definisi kinerja sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas dari berhubungan dengan produktivitas. Sedangkan menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja karyawan prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Lalu selanjutnya, konsep dasar perhotelan. Hotel adalah suatu tempat yang menyediakan pelayanan atau jasa penginapan, makanan, dan minuman serta jasa lainnya, di mana fasilitas dan pelayanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat untuk sementara waktu saja. Secara umum dimensi pelayanan sebagai berikut. Reliabilitas adalah kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar jenis pelayanan yang dijanjikan kepada tamu. Responsif yaitu kesadaran atau keinginan untuk cepat bertindak, membantu tamu, dan memberikan pelayanan yang tepat waktu. Lalu selanjutnya ada kepastian atau jaminan adalah pengetahuan dalam kesopan santunan, kepercayaan diri bagi pegawai.
Lalu empati, memberikan perhatian individu tamu secara khusus. Selanjutnya kemauan untuk melakukan pendekatan, memberikan perlindungan dan berusaha untuk mengerti keinginan, kebutuhan dan perasaan tamu. Yang terakhir nyata, yaitu sesuatu yang nampak atau nyata, yaitu penampilan pegawai hotel dan fasilitas fisik lainnya seperti perawatan dan perlengkapan yang menunjang pelaksanaan pelayanan. Lalu ada simpulan, tingkat kepuasan kerja karyawan berpengaruh secara positif oleh komunikasi internal. Dengan meningkatnya aktivitas komunikasi internal yang dilakukan akan mengakibatkan peningkatan kepuasan kerja karyawan. Sedangkan tingkat korelasi berada pada klasifikasi pengaruh sedang atau cukup kuat. Kepuasan kerja karyawan yang tergolong rendah namun untuk komunikasi internal yang terjalin di departemen tersebut sudah tergolong baik, walaupun terdapat beberapa hal yang perlu diingatkan agar terjalin hubungan yang baik di antara karyawan dengan atasan maupun karyawan dengan rekan sejawatnya. Untuk saran, para pemimpin hotel harus menjaga keharmonisan hubungan antar atasan dan bawahan, baik dalam pemberian tugas maupun pemberian reward atau keberhasilan karyawan dalam pencapaian target atas tugas yang telah diterimanya. Dengan adanya reward yang diberikan tersebut akan meningkatkan kualitas kerja karyawan. Lalu kepuasan kerja karyawan yang tergolong rendah namun untuk komunikasi internal yang terjalin terdapat beberapa hal yang perlu diingatkan agar terjalin hubungan yang baik di antara karyawan dengan atasan maupun karyawan dengan pegawai. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.